Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 8 Sekolah Menengah Pertama. Halaman 38 sampai dengan halaman 41 semester yang kedua. Kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Halaman ini termasuk ke dalam bab 7, yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 38 pada bagian uji kompetensi. Petunjuk yang A, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Soal nomor 1. Faktor-faktor yang memengaruhi besarnya tekanan adalah titik-titik. Pilihannya A. Gaya tekan dan massa benda, B. Gaya tekan dan gaya gravitasi, C. Luas bidang tekan dan gaya tekan, D. Luas bidang tekan dan gaya gravitasi. Maka jawabannya adalah yang C. Luas bidang tekan dan gaya tekan. Soal nomor 2. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap kecil A1 sebesar 20 cm persegi dan penghisap besar A2 sebesar 50 cm persegi. Perhatikan gambarnya. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah titik-titik. Perhatikan, maka dari soal tersebut, dari gambar tersebut, maka kita mendapatkan informasi bahwa yang diketahui adalah A1-nya 20 cm persegi, A2-nya 50 cm persegi, F2-nya adalah 20.000 Newton, dan F1-nya adalah gaya yang kita cari. Maka jawabannya adalah di mana F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. F2-nya adalah 20.000 dikalikan dengan 20, yaitu luas dari A1 dibagi 50. Maka hasilnya adalah apa? Adalah 8.000 Newton. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya, soal yang ketiga. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah titik-titik. Pilihannya A. Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang, B. Mengurangi gaya tekan dan memperkecil luas bidang, C. Meningkatkan gaya tekan dan memperbesar luas bidang, D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Maka jawabannya adalah D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Soal yang keempat. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah titik-titik Newton per meter persegi. Pilihannya A 3000, B 30.000, C 40.000, dan D 50.000. Perhatikan bahwa tingginya adalah 3 meter tingginya. Massa jenisnya atau Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 Newton per kilogram. Maka tekanan hidrostatisnya atau P sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikalikan dengan tinggi. Di mana 1000 dikali 10 dikalikan 3 hasilnya adalah 30.000 Newton per meter kubik. Per meter persegi. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 5.
Sebuah drum berisi besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh titik-titik. Pilihannya: A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. B. Massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis air. C. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air. Dan D. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air. Maka jawabannya adalah A, di mana massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Soal nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Perhatikan ketika ketinggiannya 7.000, tekanannya adalah 6 cm Hg. Ketika ketinggiannya 5.000, tekanannya adalah 26 cm Hg, sampai seterusnya, di mana di permukaan laut tekanannya adalah 76 cm Hg. Berarti ini di permukaan laut adalah ketinggiannya paling atas. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah titik-titik. Pilihannya: A. Ketinggian tempat menghambat tekanan udara. B. Semakin rendah tempat, maka tekanan udaranya terhambat. C. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin besar. D. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Maka jawabannya adalah yang D. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Selanjutnya, soal nomor 7. Teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah titik-titik. A. Hidrometer. B. Jembatan ponton. C. Balon udara. Dan D. Dongkrak mobil. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Dongkrak mobil. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Silakan diperhatikan gambarnya. Di situ ada benda ketika di udara. Benda beratnya adalah 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya menjadi 45 Newton. Maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar titik-titik. Perhatikan, ini adalah benda ketika di udara adalah 50 Newton, terus ketika di dalam air bendanya menjadi 45 Newton. Maka jawabannya berarti berat di udara adalah 50 Newton. Sedangkan berat di air adalah 40 Newton. Maka gaya ke atasnya adalah berat di udara dikurangi berat di air. Sama dengan 50 dikurangi 45, yaitu 5 Newton. Maka jawaban nomor 8 ini adalah yang A. Soal nomor 9. Pada tumbuhan, air dari akar akan naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Yang B. Jaringan silem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Yang C. Jaringan plum memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Dan yang D. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya hisap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. Maka jawabannya adalah A, di mana di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Selanjutnya soal yang ke-10. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum titik-titik. Pilihannya A. Pascal, B. Archimedes, C. Boyle, dan D. Newton. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, di mana tensimeter ini menggunakan hukum Pascal. Selanjutnya kita pada bagian B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Yang 1. Sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 3 cm, serta berat sebesar 30 Newton. Jika balok tersebut diletakkan dengan posisi seperti gambar A, B, C, dan D, A, B, dan C, tentukan besar tekanan pada masing-masing. Maka jawabannya adalah, perhatikan. Diketahui panjangnya adalah 12 cm, kita rubah dulu ke meter menjadi 0,12. Terus lebarnya adalah 8 cm sama dengan 0,08 meter.
dan tingginya adalah 3 cm atau sama dengan 0,03 meter. Jadi satuannya semua dirubah dulu ke satuan meter. Gaya beratnya atau W adalah 30 Newton, itu kita anggap sebagai F atau kita asumsikan sebagai F. Maka pada posisi A, perhatikan luas permukaan pada posisi A. Posisi A itu luas permukaannya adalah panjang dikalikan tinggi, berarti panjangnya 12, 0,12 dikalikan tinggi 0,03 sama dengan 0,0036 meter persegi. Maka P sama dengan, nah ininya, besar tekanannya adalah 30 itu adalah F per A. 30 dibagi 0,0036 hasilnya adalah apa? Adalah 8.333,33 Newton per meter persegi. Selanjutnya pada posisi B, perhatikan pada posisi B luas permukaannya adalah tinggi dikalikan dengan lebar sama dengan 0,08 dikali 0,03 sama dengan 0,0024. Maka tekanannya adalah 30 dibagi 0,0024 sama dengan 12.500 Newton per meter persegi. Perhatikan pada posisi C. Pada posisi C itu luas permukaannya adalah panjang dikali lebar. Berarti luas permukaan itu yang atas. Sama dengan 0,12 dikali 0,08 sama dengan 0,0096 meter persegi. Maka tekanannya sama dengan 30, yaitu gaya F gaya dibagi 0,0096 sama dengan 3125 Newton per meter persegi. Selanjutnya soal yang nomor 2. Sebuah dongkrak hidrolik dapat mengangkat benda dengan massa 1 ton serta luas penampang piston pengisap besar 0,2 meter persegi. Jika luas penampang piston pengisap kecil 0,02 meter persegi. Serta besar percepatan gravitasinya adalah 9,8 Newton per meter kubik. Berapa gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat benda tersebut? Perhatikan jawabannya. Diketahui bahwa masanya adalah 1 ton atau sama dengan 1000 kg. Jadi kita rubah dulu satuannya ke dalam kilogram. Terus yang W-nya sama dengan M dikali G sama dengan 1000 dikali 9,8 sama dengan 9.800 Newton. Nah, W ini kita asumsikan sebagai F. Kemudian luas penampang yang B sama dengan 0,2. Sedangkan luas penampang yang kecil adalah 0,02 meter persegi. Maka FK sama dengan F dikali A, luas penampang yang kecil per luas penampang yang besar. Sama dengan 9.800 dikali 0,02. Berarti kan luas penampang yang kecil adalah 0,02 dibagi 0,2. 0,2 adalah luas penampang yang besar. Hasilnya adalah 980 Newton. Jadi gaya minimal untuk mengangkat benda adalah 980 Newton. Selanjutnya soal yang ketiga. Jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Maka jawabannya adalah saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah. Soal yang keempat. Identifikasi hubungan antara gaya apung dan berat benda sebuah kapal selam ketika berada dalam keadaan A. terapung, B. melayang, dan C. tenggelam. Perhatikan. Jika gaya apung maksimum lebih besar dari berat benda, maka benda akan terapung. Yang kedua, jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Dan yang ketiga, jika gaya apung maksimum lebih kecil dari berat benda, maka benda akan tenggelam. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan bagaimana mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun. Maka jawabannya, air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas pembuluh xilem.
Daya kapilaritas pembuluh silem dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan antara satu molekul air, molekul dengan molekul air lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu sama dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh silem. Air yang terdapat dalam daun akan mengalami penguapan atau transpirasi. Dengan adanya kohesi, menguapnya air membuat molekul-molekul air yang berada di bagian bawah tertarik menuju daun. Demikianlah video pembahasan untuk IPA kelas 8 halaman 38 sampai dengan 41. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.